Pemirsa Dirgahayu ke-24 tahun Provinsi Maluku Utara melaju untuk Maluku Utara sejahtera. Hari ini pemirsa merupakan puncak dari seluruh perayaan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Maluku Utara. Dan diawali dari pagi tadi, kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di pelataran Kantor Gubernur Maluku telah diselenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, para ASN, dan juga masyarakat dan tokoh adat setempat, pemirsa. Dan juga kali ini perayaannya istimewa, pemirsa. Kenapa? Karena bertepatan dengan momen yang berbahagia ini, LPP TVRI hadir di Maluku Utara. Dan di hari ini juga disiarkan secara langsung siaran perdana TVRI Stasiun Maluku Utara. Hadir dalam kesempatan yang berbahagia tadi pada upacara peringatan HUT ke-24 Provinsi Maluku Utara, Bapak Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno. Dan juga tadi dalam sambutannya disampaikan bahwa LPP TVRI ini merupakan perpanjangan tangan Presiden untuk bisa menjangkau pembangunan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan hadirnya LPP TVRI Maluku Utara ini menambah jumlah LPP stasiun daerah berjumlah 33 stasiun LPP TVRI melayani di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kehadiran LPP TVRI Maluku Utara ini dan semoga bisa menjadi mitra perpanjangan, dapat menginformasikan seluruh kebijakan, aktivitas pemerintah untuk melayani masyarakat dan juga tentunya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di Maluku Utara. Pemirsa, tadi juga sudah di-launching secara official TVRI Maluku Utara yang ditandai dengan pelepasan balon di udara langsung dari Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Maluku Utara, Forkopimda, dan juga tentunya Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno. Pemirsa, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-24 Maluku Utara ini, saat ini saya sudah berada di gedung DPRD Provinsi Maluku Utara, di mana baru saja selesai diagendakan rapat paripurna DPRD Maluku Utara dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Maluku Utara. Dan spesial seperti biasa dalam perayaan hari ulang tahun dan diadakannya rapat paripurna seperti ini, pemirsa, akan selalu didengarkan pidato dari Gubernur Maluku Utara. Tadi kita sempat highlight ada beberapa catatan penting ketika disampaikan pidato dari Gubernur Maluku Utara. Disampaikan ada evaluasi dan refleksi selama 1 tahun perjalanan pelayanan pemerintah terhadap daerah Maluku Utara sendiri. Kalau dilihat dari tahapan periode pembangunan jangka panjang 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini, dilihat dari indikator pembangunan selama setahun ini sudah mengalami kemajuan sebagai indikator ukuran makro atau makro pembangunan, indeks pembangunan manusia ini mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 13,82% pada tahun 2022 ini naik angkanya di tahun 2023 mencapai 22,94%, dipicu oleh sektor pertambangan dan juga sektor-sektor lainnya. Kemudian angka kemiskinan di tahun sebelumnya ini ternyata mengalami penurunan di tahun ini, pemirsa. Dan ini tentunya ada andil, yakni tim penanggulangan kemiskinan yang berpengaruh menguatkan angka penurunan di Maluku Utara ini. Dan selain itu juga Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa faktor kemiskinan ini salah satunya dipicu oleh aksesibilitas masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah lainnya untuk membangun infrastruktur di Maluku Utara. Selain itu juga pemerintah daerah menargetkan ada 7 indikator penyelenggara daerah yang khususnya ada tentu yang sudah dicapai dan juga belum dicapai pada 1 tahun semasa pelayanan ini. Kemudian kita juga mencatat ada beberapa isu atau permasalahan yang masih dihadapi oleh Maluku Utara di usianya yang ke-24 tahun ini. Yang pertama
Tentunya ada isu tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Sagea dikarenakan aktivitas pertambangan dan ini merusak air yang tadinya jernih di Sungai Sagea tiba-tiba berubah menjadi sungai yang keruh sekali airnya. Dan gubernur juga tadi sempat mengutip sedikit progres kejernihan air di Sungai Sagea ini sudah mulai membaik begitu pemirsa. Kemudian adanya status ibu kota Provinsi Maluku Utara yang sudah kurang lebih 10 tahun ini bertempat di Kota Sovivi, namun ini masih definitif pemirsa, belum ditetapkan sebagai infinitif. Dan gubernur juga berharap segala upaya telah dilangsungkan, terutama komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menetapkan Kota Sovivi sebagai ibu kota dari Provinsi Maluku Utara terus menerus digencar oleh pemerintah setempat. Dan harapan dari Pak Gubernur Maluku Utara ini sendiri sebelum selesai masa jabatannya tahun ini, beliau menginginkan agar ibu kota Maluku Utara dapat segera secepatnya pindah ke ibu kota Sovivi. Karena mengingat masyarakat yang mobilitasi secara terus-menerus dari kota Tidore dan juga Ternate ini ke kota Sovivi harus melewati perjalanan laut pemirsa seperti itu, jadi sangat sulit aksesnya untuk bisa membangun sebuah tatanan ibu kota yang baik atau satu daerah yang baik untuk memungkinkan proses pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik pula. Baik pemirsa, seperti itu yang dapat kami laporkan dan langsung dari gedung DPRD Kota Sovivi Provinsi Maluku Utara, Monika Sipalet Motupan melaporkan.